Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Sebentar lagi kita akan menyaksikan acara talk show atau bincang-bincang bersama hamba-hamba Tuhan yang pastinya akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari sebelumnya kita nyanyikan satu pujian bersama-sama. Di badai topan dunia, hanya Yesuslah perlindungan kita yang teguh. Haleluya. Bersama katakan, badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati guncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati guncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita mau lebih sungguh lagi memuji Tuhan di badai topan dunia. Badai topan dunia, hanya Tuhanlah perlindungan. Kendati guncang semesta, sekali katakan, hanyalah Tuhan perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku. Dia Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Katakan, ya Yesus gunung batu di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Semua tepuk tangan untuk Tuhan. Biar musik terus memuji Tuhan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dia Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Sebab hanya Yesus tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam jumpa Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Kali ini kita bertemu kembali dalam acara Bincang-Bincang yang merupakan salah satu program online GSKI Gajah Mada. Saya memperkenalkan diri dengan saya Vivin, yang saat ini menjadi host acara Bincang-Bincang ini, yang dimana saya juga bersama para narasumber. Saya perkenalkan dari yang pertama Bapak Pendeta Daniel Apau, selaku Gembala Sidang GSKI Gajah Mada. Dan yang kedua dengan Bapak Pendeta Santo F. Wijaya selaku Wakil Gembala Sidang. Dan yang ketiga dengan Bapak Pendeta Velino Siahaan selaku tim pengembalaan di GSKI Gajah Mada juga. Bagaimana kabarnya Bapak-Bapak sekalian? Terlihat sehat-sehat dan segar-segar nih, walaupun dalam masa pandemi ini ya Pak. Boleh nih saat ini kita berbagi dengan yang lain, bagaimana tips Bapak-Bapak bisa terlihat tetap segar walaupun masa COVID ini boleh dikatakan masa sulit buat kita semua ya Pak. Boleh Pak Apau membagikan tips-tipsnya? Ya, puji Tuhan, kalau saat ini kami sekeluarga masih diberikan kesehatan dengan melakukan protokol kesehatan. Dan tidak lupa juga makan yang teratur dan tetap vitamin harus kita makan setiap hari. Demikian yang saya lakukan selama ini. Wah, hebat nih Pak. Kalau Pak Velino bagaimana Pak tipsnya untuk tetap segar nih? Ya, supaya kita tetap segar, yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Apau, protokol kesehatan. Yang kedua, jangan lupa kita tetap berolahraga. Olahraga itu untuk meningkatkan imunitas kita. Ya, berjemur di panas ya, 10-15 menit. Ya, pola makan kita dijaga, pola makan yang sehat, ya, yang untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Itu yang perlu kita perhatikan. Setiap hari tuh ya Pak? Setiap hari, Wah. jangan lupa, jangan ada yang terlupakan. Yes. Dengan Pak Santo bagaimana nih Pak? Puji Tuhan sampai hari ini saya dan keluarga dalam keadaan sehat. Yang itu sebenarnya tidak otomatis. Saya tetap melakukan dengan berolahraga setiap hari, juga mengkonsumsi makanan yang sehat dan menjaga pola tidur agar itu kita bisa fresh, sehat dan kita kerja untuk Tuhan itu. Tentunya masakan yang dimasak oleh istri dong Pak ya? Pasti. Oke, kali ini kita mau mengenal lebih dekat kepada para hamba Tuhan yang masih melayani di GSKI Gajah Mada. Saya mulai dari Pak Apau dulu ya. Pak Apau boleh nih berbagi cerita bagaimana asal mulanya Pak Apau menjadi Kristen. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Vivin. Jadi kalau saya boleh cerita, saya Kristen bukan dari kecil. Saya Kristen baru di tahun 92. Itu juga karena sebelumnya saya ikut orang tua dengan kepercayaan nenek moyang. Dan pada saat 92 itu saya mengalami usaha yang gagal. Akhirnya saya diajak teman ke gereja. Nah, disitulah saya pertama kali mengenal Tuhan Yesus dan saya mengikutinya sampai hari ini. Dengan begitu banyak masalah yang saya hadapi, kondisi pekerjaan tidak ada selama setahun, saya mempunyai 3 anak yang perlu biaya sekolah dari SD. Akhirnya saya percaya, saya tetap setia kepada Tuhan Yesus dengan mendengarkan firman-Nya dan atas kasih karunia Tuhan, akhirnya saya bisa mengikuti semua apa yang saya alami bersama keluarga kami dan sampai akhirnya sampai hari ini juga saya masih mengikuti Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami dan anak-anak kami, puji Tuhan,
ketiga-tiganya boleh selesai dalam kuliah, dan juga ketiga anak kami juga sudah menikah, dan saya diberkati dengan 6 cucu. Itulah kesaksian saya, begitu baiknya Tuhan kepada keluarga kami. Di tengah badai kesulitan masalah yang kami hadapi, kami tidak merasa khawatir. Kami tetap kuat, kami percaya Tuhan selalu tidak akan membiarkan, melupakan, meninggalkan kita. Makanya saya percaya Bapak Ibu juga yang menyaksikan acara ini boleh tetap kuat. Jangan meninggalkan ke Tuhan apapun yang kita alami. Demikian Bu Vivin. Benar Pak, berarti kalau boleh saya simpulkan, kalau kita memilih Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita ya Pak. Kalau Tuhan itu memang Allah yang selalu melihat pengorbanan anak-anaknya ya Pak. Ya, baik. Bagus banget Pak untuk kesaksian Bapak ini, sungguh memberkati banget Pak. Nah untuk ke Pak Velino nih Pak, dalam pelayanan ini berapa lama Bapak melayani di Rehoboth? Dan kalau bisa boleh sekalian diceritakan Pak, awal mula pertobatan Bapak nih, silakan Pak. Ya, Bu Pipin. Jadi kalau kami awalnya mengenal lebih dekat lagi ya. Walaupun sebelumnya kami sebenarnya Kristen warisan, memang sudah turunan dari orang tua ya. Namun pelabuhan terakhir kami adalah di Rehoboth. Kami sudah keliling beberapa ya tempat ya. Nah, pilihan terakhir kami yang sesuai dengan hati kecil kami, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kami berlabuh di Rehoboth. Ya. Di tahun berapa tuh Pak? Tahun 2006 kami masuk untuk bergabung melayani di Rehoboth. Waktu itu masih di Duta Merlin. Tahun 2006 ya. Jadi kami sebagai sekretaris gembala di Duta Merlin. Sampai saat ini nih Pak ya. Sampai saat ini. Dari ya. Rehoboth kita ke Roxy ya, Ya, Pak. Duta Bapak juga tetap Merlin. setia di sana ya. Ya, Duta Merlin kita pindah ke Roxy, dari Roxy kita pindah ke Gajah Mada. Bagaimana dengan Pak Santoni? Pelayanan Bapak di Rehoboth. Kalau saya sebenarnya sejak kecil, jadi saya dibawa oma saya gereja di rumah saya di Kampung Bebek. Tapi sejak tahun 1988 saya dibaptis, usia saya waktu itu sekitar 19 tahunan. Saya sudah mengenal Tuhan dan bergereja di salah satu gereja di Jakarta selama 23 tahun, Vivin. Lama juga ya Pak. Jadi sejak saya pacaran, menikah sampai memiliki anak, bergereja di sana. Saya sudah melayani walaupun hanya sebagai aser. Tetapi hati ini lama kelamaan ada satu kerinduan kurang mendengar firman Tuhan yang kala itu hanya biasa-biasa aja. Entah tahu bagaimana melalui siaran radio waktu itu diinformasikan oleh hostnya. Kebetulan waktu itu Bapak Pendeta Erastus yang berkhotbah dan saya bergereja atau sebagai partisipan di GBI Rehoboth Duta Merlin. Dan yang saya mau ceritakan di sini hal yang tidak pernah saya lupa. Waktu itu ibadah di Duta Merlin perjamuan kudus, Ibu Vivin. Karena perjamuan kudus penuh. Saya datang bersama istri, saya dapat tempat duduk di pinggir bagian depan. Waktu itu khotbah Pak Era saya tidak tahu bagaimana dia turun mimbar, dia tumpangi tangan saya dan dia berkata, saya itu bukan jemaat di sana. Dia berkata, kamu cerdas anakku, layani aku.
Wah, itu saya menangis waktu itu. Dan saya cari Pak Eras di waktu itu di Penin. Saya katakan, Pak Eras, saya mau tanya, kenapa Bapak tahu saya cerdas? Dia katakan, oh saya nggak tahu kamu dan saya nggak kenal kamu. Berarti itu Roh Kudus. Saya nggak kenal kamu. Kamu setia aja beribadah di Rehobot. Nah, kebetulan dibukalah GBI Rehobot di Pluit. Dan saya ingat betul, saya bersama Pak Irwan Cokro, Pak Max, dan Santo, saya sendiri. Tiga-tiga itu langsung dimintakan menjadi pengurus Pak Apau di sana. Dan ternyata tiga orang itu kalau Bu Vivin lihat sekarang itu salah satu menjadi leader di Rehobot. Jadi sejak itulah saya bergereja di Rehobot. Jadi kalau ditanya sejak kapan, sejak tahun 2007 maksud saya. Sampai saat ini saya mengikuti perjalanan dari Rehobot Pluit ke Roxy dan terakhir di Gajah Mada. Dan puji Tuhan baru tahun-tahun terakhir ini saya dipercaya bisa membantu dalam di pengembalaan dan sekarang dipercaya sebagai wakil gembala sidang membantu Pak Apau. Dan saya percaya ini adalah waktu Tuhan bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan agar jemaat itu bukan hanya dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan, tapi lebih dari itu diubahkan untuk belajar memperagakan kebenaran firman Tuhan. Itu. Benar ya Pak, kalau kita bila Tuhan yang sudah menentukan, manusia tidak bisa menghindar ya Pak, kalau bisa dibilang begitu ya Pak ya. Kalau Tuhan yang sudah memanggil kita, kita tidak akan bisa mengelak kemanapun kita pergi ya Pak. Baik, sungguh indah nih kesaksian-kesaksian Bapak-Bapak sekalian. Saya masuk lagi ke Pak Apau nih. Pak Apau dari sejak muda sampai sekarang kan aktif ya Pak, masih di dalam pekerjaan sekuler. Kalau boleh Bapak bisa berbagi bagaimana Bapak tetap bisa setia melayani dalam pekerjaan Tuhan. Padahal kan kalau boleh tahu pekerjaan sekuler itu sangat menyita waktu ya Pak. Boleh berbagi cerita Pak? Oke, terima kasih Bu Vivin. Sebelum saya lanjutkan tentang kesetiaan dalam pekerjaan, ini juga satu kesaksian mungkin buat Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini. Jadi dari awal tadi kita sudah cerita bahwa pertama saya kenal Tuhan Yesus juga tahun 92 karena usaha yang gagal. Nah itu juga ada ceritanya. Ketemu teman saya nih sampai hari ini yang saya bekerja di tempat perusahaan ini, itu juga luar biasa karena kasih anugerah Tuhan. Teman sekolah yang sudah 20 tahun tidak ketemu, bisa-bisa telepon cuma tanya, kamu udah Kristen belum? Gitu. Kebetulan waktu itu juga saya baru Kristen gitu kan. Nah saya juga dijawab, ditanya mestinya biasanya ya kalau ya umumnya kita 20 tahun tidak ketemu kan merasa gengsi gitu ya. Saya ditanya, sekarang kerja apa gitu kan. Nah tadi saya bilang saya nganggur, 1 tahun sudah tidak bekerja setelah gagal usaha itu, nganggur 1 tahun. Nah ditawarin mau gak kerja? Ya maulah kerja. Nah, akhirnya kerjalah saya dari tahun 93 sampai saat ini saya masih bekerja di perusahaan yang sama. Nah, tetap saya jalankan kesetiaan saya sama Tuhan dalam pelayanan, dalam ibadah, waktunya emang sudah diatur Tuhan. Dan sampai hari ini saya masih dipercayakan gembala senior kita untuk melayani di GSKI Gajah Mada ini. Dan sebelumnya juga begitu banyak yang saya udah mendapat kepercayaan dari Pak Eras, dari koordinator, di
PNIN, di Sastra, di Roxy, dan terakhir di Gajah Mada ini. Demikian Bu Pipin. Jadi saya tetap percaya Tuhan Yesus selalu Tuhan melihat anak-anaknya yang mengasihi Dia, yang setia, pasti tidak akan dibiarkan kita sendirian. Begitu ya. Benar Pak. Kalau kita yang mau merendahkan diri ya Pak, Ya. berbuka hati, pasti Tuhan akan menempatkan ya Pak ya, dimanapun ya Pak ya. Yang penting kita bersedia dulu ya Pak. Hebat nih Pak Pau. Saya balik lagi ke Pak Felino nih. Boleh Pak diceritakan mengingat kesibukan Bapak-Bapak semua, bagaimana nih cara membagi waktu untuk keluarga, dalam pelayanan, dan bahkan di dalam pekerjaan nih Pak. Bagaimana Pak Felino? Ya, terima kasih Ibu Pipin. Memang tidak mudah ya kita untuk membagi waktu ya, sembari kita bekerja ya, melayani ya, kesibukan sehari-hari ya. Sebelum waktu pelayanan kami bekerja kan masih aktif di kepolisian. Ya, jadi disitulah bagaimana teknik kita untuk mengatur waktu. Ya, antara kita bekerja ya, menyelipkan waktu kita untuk kita betul-betul mau rindu untuk bisa katakan lebih lagi melayani Tuhan. Jadi kerjaan tetap berjalan, tetapi dengan pelayanan itu kita justru makin mendukung pekerjaan itu. Jadi artinya saling mendukung. Ya, Kerja jadi juga untuk Tuhan ya Pak? ya, jadi kita bekerja untuk Tuhan, maksimal kita bekerja. Yang walaupun sebelumnya tadi kita belum begitu mengenal kebenaran firman Tuhan sebelum kita masuk dalam pelayanan, ya mungkin kita hanya lewat saja gitu bekerja. Ya, namun setelah kita masuk di dalam pelayanan, kita malah lebih maksimal lagi. Nah, namun di sisi lain, pekerjaan dengan pelayanan ada hal-hal yang sangat bertolak belakang. Iya tuh Pak. Ya, inilah yang harus beban berat bagi saya, yang harus menjadi perjuangan di dalam diri saya. Gimana tuh Ya. Pak caranya menyiasatinya itu Pak? Jadi jemaat, teman-teman semua mungkin sudah tahu bahwa di kepolisian itu ya bukan hal yang katakan umum lah. Mengertilah bagaimana pekerjaan di kepolisian itu ya. Namun begitu kita masuk di pelayanan, ini kan murni. Semua harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ada hal-hal sesuatu yang kita ya berhadapan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, inilah yang menjadi beban berat saya. Di situ terjadi pilihan. Ya atau tidak, mau lakukan kebenaran firman Tuhan atau mau mengikut buayan atau kenyamanan dunia. Di masa-masa itu kita dicoba tuh ya Pak. Nah, saya ada beberapa kali saya dicoba di situ. Tapi lolos Ya. Pak. Puji Tuhan selalu lolos. Ya. Bagus, Pak. Jadi kita pulang ya sampai kita tidak bisa tidur semalaman. Ya, kita diberikan sesuatu. Kita terima enggak sesuatu ini? Kalau kita terima sebenarnya sesuatu ini, wah sudah sampai kita pensiun 2 keturunan kita bisa. Ya. Namun karena kebenaran firman Tuhan itu kuat, besok paginya kita akan tetap dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita pilih yang benar, bukan kita pilih yang salah. Nah, inilah sebenarnya beratnya. Ya, apalagi kalau kita menghadapi pimpinan, nah lebih berat lagi. Nah, bagaimana kita menghadapi pimpinan? Kita kan tidak bisa mengatakan tidak. Iya Pak, benar tuh Pak. Gimana tuh Pak trik-triknya nih Pak? Nah, trik-triknya ya pada saat di depan kita tetap mengatakan orang banyak, kita mengatakan siap. Ya, namun setelah itu
kita perlu menghadap ke beliau untuk menyampaikan argumentasi, saran, untuk menghindar ya dari katakan hal-hal yang tidak semestinya, sehingga kita bisa melepas. Nah, ini kejadian-kejadian yang memang beberapa kali saya alami ya. Saya suruh tanda tangan ya dengan katakan risiko yang besar ya, sekian M ya. Ya, saya tidak mau. Ya, setelah 2 tahun kemudian ada audit ya, yang menerima tanda tangan yang bertanggung jawab, saya lolos. Walaupun saya hanya katakan ya tidak terima apa-apa. Memang awalnya ya Pak, Ya. bayarnya mahal ya Pak. Bayarnya mahal. Tapi hasilnya kita benar-benar Ya, di dalam jadi perlindungan di situ Tuhan ya. seperti hati kita itu diiris. Ya, terima enggak, nih berat. Kadang Tapi kedagingan puji ya, Pak. Tuhan, ya kalau berjalan di dalam Tuhan, terkadang saya itu merenung. Kalau dilihat di atas kertas gaji tidak mungkin. Tetapi puji Tuhan, satu-satu anak saya satu persatu bisa selesai. Nah, inilah untuk para jemaat dan semua teman-teman ya. Kalau kita tetap berjalan di jalan Tuhan, bukan tidak ada halangan, bukan tidak ada masalah, masalah tetap jalan. Tetapi bagaimana cara kita menyikapi masalah itu? Ya, menghadapi dengan kebenaran firman Tuhan. Semuanya bisa kita lewati. Berarti selama kita dengar firman, kita juga harus jadi pelaku ya Pak, bukan hanya mendengar ya. Ya. Itu baru yang namanya kita menghidupkan Tuhan di dalam hidup kita, benar ya Pak? Iya. Sungguh Pak, memang sangat sulit untuk kita orang yang percaya, yang mau melakukan kebenaran firman, di tengah-tengah pekerjaan sekuler, itulah yang menjadi tantangan kita ya Pak. Bagaimana dengan Pak Santo nih? Saya punya kesaksian yang mungkin saya bagikan untuk Bapak Ibu akan bisa menjadi inspirasi. Begini Bu Vivin, sebenarnya saya tidak bercita-cita menjadi hamba Tuhan. Saya mau jadi seorang entrepreneur. So, orang yang kalau bekerja, orang yang dihargai dengan gaji tinggi. Itu sejak awal. Jadi sejak remaja orang tua saya berkata, "Papa hanya bisa menyekolahkan kamu sampai waktu itu SEMEA, singkatan Sekolah Menengah Ekonomi Atas, kalau sekarang SMK." Maksudnya orang tua saya tidak bisa menyekolahkan untuk kuliah. Tapi hati ini bertekad, aku harus kuliah. Jadi waktu lulus SEMEA itu teman-teman saya mendaftar kuliah, saya memberanikan diri untuk daftar sekolah. Waktu itu BINUS baru bernama ATK, Akademi Teknik Komputer. Saya lulus dengan grade A. Ingat betul saya, 1988 maksud saya. Tagihan dari universitas waktu itu ATK itu hanya 900.000. Saya berikan kepada mama saya, "Mah, aku lulus loh dengan grade A. Hanya bayar 900.000 bisa kuliah 1 tahun." Mama saya cuma kata gini, "Vivin, Papa nggak ada uang." Waduh, waktu itu kecewa banget. Hati ini berontak. Itu mau dapat grade A luar biasa loh. Tapi saya nggak patah hati. Saya katakan dalam hati saya, kalau nggak tahun ini saya kuliah, tahun depan saya harus kuliah. Saya bekerja. Waktu itu Pak Apau, gaji saya waktu itu 1988 itu hanya 125.000 1 bulan. Saya tabung dengan tujuan tahun depan saya harus kuliah.
Terkumpul uang 900.000. Saya ikut tes lagi, ternyata saya tidak lulus dengan grade A. Saya lulus dengan grade B. Grade B itu bayarnya 1.400.000. Jadi kurang 500. Nah, saya bertekad tahun ini saya harus kuliah Tuhan. Saya itu enggak seperti sekarang. Bu Vivin lihat saya pinter bicara. Dulu pendiam banget. Tapi cerdas. Tapi saya sudah bekerja, saya beranikan. Yang Santo waktu itu masih relatif muda, pemalu, berani ketok pintu bos saya. Bos, saya mau bicara Pak. Saya mau kuliah, tapi kurang uang. Boleh nggak pinjam? Saya nggak minta, saya bilang. Saya pinjam. Tiap bulan saya akan cicil dengan gaji saya. Bos saya bilang begini, besok pagi kamu ke ruang saya ambil uang 500.000. Wah senang banget, senang. Karena misi cita-cita saya menjadi seorang manajer bahkan direktur. Saya harus kuliah. Walaupun maaf kata orang tua saya nggak mampu menyekolahkan kuliah saya. Tetapi masalah berikutnya muncul. Karena waktu itu kantor saya di Kamal, Kapuk Kamal, kuliah di Binus di Jakarta. Naik angkot nggak keburu. Terlambat terus. Dan saya nggak minta lagi ke pimpinan saya. Pimpinan saya panggil saya. Dia katakan gini, Santo kalau kamu naik angkot ke kampus dari sini nggak mungkin kamu bisa kuliah. Kamu cari motor, saya yang bayar. Saya pikir ya, di tahun-tahun terakhir ini saya merenungkan. Berarti sejak muda, sejak saya masih kecil, masih remaja, Tuhan sudah membidik saya untuk menjadi hamba Dia. Walaupun saya mengabaikannya, saya tidak mau melayani Tuhan. Saya nggak mau jadi pengurus bahkan hamba Tuhan. Suatu saat saya bekerja sampai ke Kerawang. Di sana ada persekutuan doa Bu Vivin. Setiap Jumat ada persekutuan doa. Itu pendeta, saya kalau persekutuan doa duduknya di belakang di pojok papau yang tidak dijamah orang. Tetapi itu pendeta dari mimbar, dia bisa turun ke mimbar, dia cari saya di pojok. Dan dia tumpangi tangan saya. Dia katakan, jadilah hambaku. Saya pikir ya, itu belum ketemu Pak Eras yang tadi saya katakan. Berarti 2 kali nih Pak Nah, ya. 2 kali. Itu apa sih jadi hambamu? Menjadi hamba Tuhan enggak mau. Saya berontak waktu itu. Apa yang terjadi? Enggak salah. Saya enggak melakukan kesalahan. Saya di PHK. Istri saya enggak kerja waktu itu. Anak saya masih kecil-kecil. Itu seperti hujan di siang hari. Tapi istri saya sudah mengenal Tuhan jauh lebih dari saya. Pimpinan itu berkata ke saya berikan waktu kamu 2 bulan tinggalkan perusahaan ini. Apa salah saya Pak? Anda gak perlu tahu. Tetapi setelah saya keluar dari perusahaan itu saya baru tahu. Saya itu difitnah oleh hamba Tuhan di perusahaan itu. Sakit luar biasa. Tetapi itu sebenarnya jalan Tuhan. Karena saya menolak perintah Dia. Tetap saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Jadi sebelum waktu 2 bulan itu saya dapat kerja di satu perusahaan dengan level manajer dengan gaji yang baik. Apa terjadi? Beberapa tahun kemudian di PHK lagi. Saya katakan ke istri saya, aku harus jadi hamba Tuhan.
Kalau enggak, kita akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Dan kebetulan kejadian itu, Pak Eras tumpangi tangan saya, dan akhirnya saya berkesempatan sekolah teologi dan lulus dengan nilai yang baik. Bapak Ibu, saudara kekasih yang di rumah, mungkin kesaksian Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu lebih dari saya. Saya hanya di PHK, pemutusan hubungan kerja. Itu bukan kiamat kita sesungguhnya. Kalau kita di PHK di satu perusahaan, kalau kita hidup benar, garis bawah hidup benar. Prinsip saya, satu pintu ditutup, banyak pintu dibuka untuk kita. Itu prinsip saya. Kalau saya hidup benar, pasti Tuhan bela saya. Nah, pertanyaan Ibu Vivin, bagaimana dalam bekerja dalam dunia sekuler, jatuh bangunnya, saya dalam bekerja, apalagi kalau Bapak Ibu Bu Vivin tahu, sampai saat ini saya masih sekolah. Hampir setiap malam saya mengerjakan disertasi saya. Belum lulus-lulus, sudah 4 tahun. Karena sibuk pekerjaan sekuler Ya. juga kali ya Pak ya. Karena sibuknya membagi waktu, mengatur jadwal khotbah, apalagi sekarang dengan sistem online streaming seperti ini. Dan itu tidak menjadi alasan bagi saya untuk mengeluh, untuk tidak melayani Tuhan, tidak. Selama kita punya hati, bagi saya ada waktu celah yang kita bagikan untuk melayani Tuhan. Maksudnya di mana kita berada, tempat saya bekerja ada persetujuan doa, saya yang pimpin. Jadi menjadi teladan. Jadi dengan kata lain memang yang tadi Pak Failino katakan adalah suatu hal yang berat menjadi teladan kalau kita masih di dunia sekuler, di dunia bisnis yang dalam tanda petik bisa kecenderungan kita berbuat dosa. Tetapi itu bagaimana kita bisa menjadi teladan, menjadi sinar Kristus, memancarkan kebenaran firman Tuhan lewat firman Tuhan yang telah kita dengar, kita peragakan. Itu mustahil kalau kita tidak benar-benar radikal berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih yang menyaksikan program ini, bahkan yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang diajarkan di GSKI Rehoboth Gajah Mada. Ayo loh kesempatan ini, future is now. Keadaan ke depan ini sekarang. Kalau kita tidak berbuat untuk Tuhan, kapan lagi? Jadi segeralah melayani, bukan hanya melayani kegiatan gerejani, tetapi apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang Tuhan percayakan, lakukan itu untuk Tuhan. Pasti bisa. Ya apalagi masa COVID ini ya Pak, lebih terlihat lagi kalau dunia ini tidak menjanjikan buat kehidupan kita ya Bapak-Bapak ya. Begitu banyak kesulitan yang kita hadapi dari masalah ekonomi, kesehatan, bahkan kematian sepertinya hanya selangkah ya Pak. Nah untuk saat ini saya juga mau nanya nih untuk Pak Apau. Saya lihat kisah Pak Apau dalam Batra Rumah Tangga boleh dikatakan banyak suka dukanya ya Pak. Apalagi pernah mengalami kegagalan yang tadi Pak Apau sebutkan ya. Itu pasti ada peran ibu nih. Boleh Pak berbagi bagaimana Bapak bisa sampai hari ini tetap harmonis bersama ibu. Silakan Oke, Pak. terima kasih Bu Vivin. Ya, yang paling penting harus sehati, sering bisa mengalah, ya supaya kita bisa tetap harmonis. Ya di dalam keluarga, anak-anak, kita ingatin bahwa sering-sering kita harus berkumpul bersama keluarga, dan ini saya sudah lakukan sebelum COVID ini. Tiap Jumat kalau ada sempat datang ke rumah, kita makan-makan bersama, dan setiap ada acara ulang tahun, anak, cucu, semua keluarga kita juga kumpul makan bersama. Ya itu di masa sebelum COVID. Walaupun udah pada merit semua ya Pak, Iya, tetap karena kita biasakan. semua berkumpul ya Pak, Betul. paling enggak seminggu sekali ya Pak ada Betul. ketemunya. Jadi kalau ya. emang saya pelayanan, Sabtu nggak bisa,
minggu setelah pulang ini kita janjian makan di mana gitu. Jadi emang yang paling penting kita dalam keluarga harus diajak untuk tetap berkumpul walaupun situasinya apapun yang kita alami gitu. Gitu Pak Ibu. Setidaknya dalam keluarga pun kita membentuk cinta kasih Tuhan ya Pak. Amin. Hebat nih Pak Apau nih. Nah kalau Pak Santo juga nih dalam masa-masa sulit seperti yang tadi Pak Santo katakan, ada penolakan dari Pak Santo pada panggilan Tuhan. Nah itu juga masa-masa perlu seorang istri yang menguatkan. Bagaimana nih Pak sampai hari ini juga boleh terlihat tetap langgeng nih Pak? Justru begini Bu Vivin, untuk Bapak Ibu khususnya rekan dewasa muda, pilihlah pasangan hidup yang seiman. Maksudnya begini, dalam keadaan susah yang saya hadapi, itu memang peran istri luar biasa. Jadi waktu saya mengungkapkan, Mi aku di PHK, dia cuma jawab begini, aku akan menemukan jawaban Tuhan melalui doa puasa. 3 hari 3 malam dia puasa. Hebatnya lagi, di hari ketiga saat dia acara di puncak waktu itu doa puasa, itu jawaban saya diterima kerja sebelum saya keluar dari perusahaan itu. Dan masa pacaran saya dengan istri saya itu 7 tahun. Jadi ya waktu yang relatif lama untuk mengenal. Dalam hal ini nunggu saya bisa lulus sarjana dan mengumpulkan uang untuk bisa menikah. Maksud saya rekan dewasa muda, orang-orang muda yang akan menikah, jangan cepat-cepat menikah bagi Anda yang belum menikah. Kalau masa pacaran Anda itu kurang bisa cocok. Karena saya mengalaminya, ya peran istri itu menjadi utama dalam menentukan keberhasilan hidup yang diberkati Tuhan sesungguhnya. Jadi dengan kata lain dalam pergumulan hidup ini ya libatkanlah Tuhan melalui pasangan hidup yang kita kasihi. Nah bagaimana cara membagi waktu? Memang saya yang tadi saya katakan sibuk gitu ya. Apalagi kalau pelayanan sebelum COVID ini hampir setiap minggu, hampir setiap minggu saya berkhotbah. Dan itu sebenarnya enggak kebanggaan bagi saya. Justru menjadi kekurangan waktu untuk keluarga. Kekurangan waktu. Bagaimana mengatur waktunya. Makanya saya usahakan setiap tahun saya minta cuti dari gereja untuk tidak berkhotbah 1 minggu. Untuk saya bawa keluarga saya berwisata. Itu penting Bu Vivin supaya komunikasi dengan keluarga itu bisa terjalin baik. Karena percuma kita melayani orang itu bertobat, orang itu berubah diselamatkan, keluarga kita enggak. Iya Pak, benar. Jauh gitu loh. Nah itu yang penting yang harus Bapak Ibu bisa pahami gitu. Biar bagaimanapun kita harus tetap berbagi waktu dengan tepat ya Pak, porsinya yang tepat ya Pak. Nah di saat ini saya juga mau menanyakan kepada Pak Felino nih, bagaimana cara Bapak menghadapi di pekerjaan sekuler, mungkin ada orang-orang yang seiman, tapi apakah memungkinkan kita melewatkan satu hal yang mungkin dibilang melanggar hukum lalu kita kasih keringanan deh karena dia Kristen gitu loh Pak. Pernah nggak Pak ngadepin begitu Pak? Ya baik Bu Pipin, memang ini pengalaman saya waktu masih dinas di kepolisian ya. Waktu itu di Polda Jawa Timur ya. Kebetulan kami di sana sebagai katakan ya propam. Kalau propam itu polisinya polisi. Jadi kalau kita menemukan walaupun dia satu iman ya tetap proses jalan. Ya jadi tidak ada kita diskriminasi, oh ini satu iman ini, ya sudah nggak usah dilanjutkan masalahnya, nggak usah diproses, ya pelanggaran disiplinnya atau pelanggaran kode etiknya tetap diproses.
Ya, namun di sisi lain ya, saya memberikan bimbingan kepada yang bersangkutan. Ya, jadi kita berikan bimbingan ya, wejangan ya, nasihat ya, supaya dia tetap kuat, tetap siap menghadapi proses penegakan hukum atas pelanggaran yang dia lakukan. Ya, jadi kita tidak hanya pure formal terhadap proses penegakan hukumnya, karena kita juga ya sebagai pelayan Tuhan juga. Iya, nih, Ya, Pak. jadi di sisi lain kita harus ada, katakan ya, merupakan konseling terhadap yang bersangkutan untuk siap menerima. Ya, bahwa yang bersangkutan itu bukan kita mau untuk katakan menjerumuskan dia, namun kita mau mendidik dia, membimbing dia supaya masa depan dia lebih baik lagi. Jangan terus terjerumus. Ya, contohnya dulu ada yang terlibat dengan narkoba. Ya, jadi tetap proses. Sehingga tetapi di balik itu saya tetap merangkul dia. Ya, selesai prosesnya ya saya berikan bimbingan sama dia ya, sehingga ke depan dia tetap katakan kuat untuk menjalaninya. Berarti boleh dibilang kita membimbing secara rohani dan secara jasmani juga kita rubah ya Pak, Ya. kita bentuk ya Pak. Ya, jadi tidak hanya kita bersifat formal sebagai pejabat kepolisian, tetapi kita ini kan dua badan. Ya, satu badan kita sebagai pejabat kepolisian, anggota kepolisian, di sisi lain badan kita tidak lepas daripada pelayan Tuhan. Ya, karena yang kita hadapi satu iman, ya kita harus memberikan bimbingan kepada Inilah dia. nilai plusnya ya, Ya, Pak. Bagaimana itu. kita menjadi pendeta dan juga bekerja di bidang sekuler ya Pak. Ya, jadi inilah pengalaman-pengalaman yang kita kita dapatkan ya. Jadi memang disitulah katakan seninya ya sebagai anggota ya, profesi kita sebagai anggota Polri ya, di sisi lain profesi kita sebagai pelayan Tuhan ya. Ya, terima kasih Pak untuk sharing-sharingnya nih. Tidak terasa waktu juga yang memisahkan kita di acara bincang-bincang ini. Sebelum kita mengakhiri ini, boleh Bapak-bapak nih memberikan pesan dan pesan atau tips dalam menghadapi masa-masa COVID ini, supaya jemaat juga bisa mendapat satu himbauan atau masukan dari Bapak-bapak. Boleh dari Pak Felino dulu? Baik Bu Pipin, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, ya saudaraku, Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap di dalam Tuhan, ya. Namun tidak lepas daripada kita harus disiplin dengan protokol kesehatan. Ya, jadi tidak boleh karena kita sudah berdoa, ya, kita menjalankan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita lupa, ya, kita namanya tidak berhikmat itu, ya, kita melepas, kita abai dengan protokol kesehatan, ya, tetap dimanapun, tidak perlu takut kita, ya, selama kita pegang protokol kesehatan, pakai masker dengan benar, ya, jadi bukan hanya sampai di hidung, ya, Iya, kadang-kadang Pak. ada sampai di hidung saja, nah ini tetap bisa masuk lewat hidung, ya. Cuci tangan, ya, walaupun ya sehari bisa 20-30 kali, ya, seperti saya ya di kantor bisa sampai 20-30 kali, karena saya harus ngecek ke tempat-tempat, katakan ya di mana barang logistik ada, ya, di mana tempat ini berpindah tempat lagi, ya, jadi kita tidak mau harus cuci tangan, kita menjauhi dari kerumunan. Kita batas jarak, kadang-kadang AC pun saya matikan, ya, supaya tidak katakan Airborne ya Pak ya. airborne-nya, jendela saya buka, ya. Jadi itu pesan saya, jangan takut, ya, walaupun kita tetap takut dan gentar mengerjakan keselamatan kita, tapi protokol kesehatan tetap dipegang. Terima Demikian, kasih, Bapak Pak. Ibu.
Boleh dengan Pak Apau, ada pesan-pesan yang mau dihimbaukan kepada jemaat? Oke, ya untuk Bapak Ibu, jemaat yang saya kasihi, jemaat GSKI Gajah Mada, tetaplah setia, ruangan waktu untuk tetap mengikuti ibadah online kami, GSKI Gajah Mada, dengan memperagakan kehidupan kita. Jangan lupa melibatkan dan mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan kita. Demikian pesan dari saya, tetap semangat. Pak Santo, boleh himbauannya? Pesan saya dalam Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi kita pegang firman ini Bapak Ibu Saudara kekasih. Selama kita hidup benar, tidak pernah kita meminta-minta roti. Kita praktekkan kebenaran firman Tuhan dengan 4P, yaitu pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Kita semuanya dilakukan hanya untuk Tuhan. Kita setia jadikan gereja GSKI Gajah Mada ini menjadi pesawat terbang kita, terbang ke surga. Kita bertemu di langit baru dan bumi yang baru. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, demikianlah bincang-bincang kita dengan para hambanya. Kiranya semangat pelayanan dan juga semangat kerja beliau-beliau ini menjadi satu berkat buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saksikan juga program atau acara-acara online GSKI Gajah Mada yang lainnya dengan menekan lonceng dan dapatkan notifikasi dari GSKI Gajah Mada. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terbeban dalam pelayanan GSKI Gajah Mada, dapat menyalurkannya ke nomor BCA yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.